Nice day, halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan bersama Pak Putra. Sebelum Pak Putra lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semuanya sudah siap untuk belajar? Oke, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama ya. Nah, untuk materi ini, anak-anak harus sudah bisa untuk mengubah berbagai jenis pecahan ke bentuk pecahan yang lainnya. Karena di video ini kita akan membahas tentang mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Caranya yaitu dengan kita mengubah semua bentuk pecahan ke bentuk yang sama. Setelah itu baru kita urutkan. Boleh diubah ke bentuk desimal, diubah ke bentuk pecahan biasa, diubah ke bentuk persen. Nah, untuk itu, kalau anak-anak belum memahami, bisa dibuka lagi video Pak Putra yang di kelas 4 ya. Nah, langsung saja. Bagaimana cara mengurutkannya? Pak Putra ada contoh soal. Kita akan mengurutkan pecahan 8/5, 0,56, 1,75, 60%, dan 1/4. Kita urutkan dari yang terbesar. Di sini, Pak Putra mengajak anak-anak untuk mengubahnya ke bentuk desimal semuanya. Nah, di sini ada 8/5. Kalau kita ubah ke bentuk desimal menjadi kita kalikan 2 antara pembilang dan penyebut. 16/10. Hasilnya dalam bentuk desimal 1,6. Kemudian yang 0,56 sudah desimal ya. Begitu juga dengan 1,75. Nah, sekarang kalau 60% itu sama saja dengan 60/100. Bentuk desimalnya adalah 0,60. Nah, yang terakhir ada 1/4. 1/4 kita jadikan ke 100, berarti dikalikan dengan 25, pembilang dan penyebutnya. Menjadi 25/100. Bilangan desimalnya berapa? Iya, betul, 0,25. Nah, ini semuanya sudah dalam bentuk desimal atau dalam bentuk pecahan yang sama, yaitu pecahan desimal. Nah, dari sini baru kita urutkan dari yang terbesar. Berarti yang terbesar pertama adalah 1,75. Yang kedua 1,6. Yang ketiga 0,60. Yang keempat 0,56. Dan yang terakhir atau yang paling kecil 0,25. Nah, tapi kalau sudah sampai di sini, kita harus kembalikan lagi ke bentuk yang awal. 1,75 tadi tetap. Kemudian 1,6 berapa tadi? Iya, 8/5. 0,60 itu 60%. 0,56. Nah, itu adalah desimal yang di awal juga. Dan yang terakhir ini adalah 1/4. Nah, berarti setelah kita urutkan menjadi seperti ini. 1,75, 8/5, 60/100, 0,56, 1/4. Nah, intinya di sini kita harus mengubah ke bentuk yang sama, baru kita urutkan. Oke, mudah ya. Berikutnya, kita akan membahas tentang menentukan nilai pecahan dari suatu kuantitas tertentu. Nah, di sini caranya dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Misalnya, Pak Putra punya 10 permen. Kemudian 1/2-nya diberikan ke Udin. Nah, berarti setengahnya Pak Putra kasih ke Udin. 1/2 dikali 10. Setengahnya dari 10 itu adalah 5. Nah, seperti itu mencari nilai pecahan dari suatu kuantitas. Di sini Pak Putra juga ada contoh soal. Hasil panen padi Pak Amir adalah 36 kuintal.
Sebanyak 7/9 bagian disimpan untuk persediaan dan sisanya dijual. Berapa kuintal padi yang dijual Pak Amir? Berarti di sini kita harus tahu pokok-pokok dari soal ini. Apa saja yang diketahui? Yang pertama, total panennya yaitu 36 kuintal. Kemudian 7/9 bagiannya disimpan. Sisanya dijual. Yang ditanyakan berapa kuintal yang dijual? Berarti caranya kita harus tahu dulu berapa yang disimpan. Caranya dengan dikalikan antara 7/9 dengan 36. 7/9 dikali 36. 9 dan 36-nya kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 9. 9 dibagi 9 dapat 1. 36 dibagi 9 dapat 4. Berarti di sini tinggal 7 dikali 4. Hasilnya 28 kuintal. Ini yang disimpan. Yang ditanyakan yang dijual, yaitu sisanya. Berarti 36 kurangi 28. Hasilnya 8 kuintal. Jadi, padi yang dijual ada 8 kuintal. Nah, kalau di sini kita harus teliti memahami apa maksud dari soal itu. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan. Operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Ini sudah pernah dibahas di kelas 5. Harusnya anak-anak sudah tahu. Nah, perbedaannya di sini dari berbagai jenis pecahan. Nah, makanya kita yang pertama harus mengubah ke pecahan yang sama. Kemudian kita selesaikan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Kalau nggak ada yang di dalam kurung, berarti kita kerjakan mulai dari yang paling depan. Seperti operasi bilangan bulat biasa, tetapi ini pecahan. Contohnya Pak Putra ada ini, 75% dikurangi 0,3 ditambah 1/2. Berarti kita ubah ke pecahan yang sama. 75% artinya 75/100. 0,3 3/10. 1/5 kita ubah ke pecahan biasa. 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3. 3/2. Nah, masih ingat kalau ada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Kalau ada 100, 10, dan 2, berarti kita samakan ke penyebut 100. Nah, berarti yang 75 sudah ya, sudah per 100. Kemudian kalau yang per 10, 10 itu dikali berapa biar jadi 100? Ya, dikali 10. 3 kali 10, 10 kali 10. Kalau yang 2 berarti harus kita kali 50. Nah, berarti di sini setelah kita kalikan hasilnya menjadi 75/100 dikurangi 30/100 ditambah 150/100. Kita hitung seperti biasa pembilangnya. 75 dikurangi 30. Kemudian ditambah 150. Hasilnya 195/100. Kemudian kita sederhanakan agar lebih mudah membacanya. Antara pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 5. 195 bagi 5, 39, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Ingat ya, harus teliti, penyebutnya harus disamakan. Oke, berikutnya kita akan ke operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, kalau yang ini lebih mudah. Caranya masih sama, kita harus ubah ke bentuk pecahan biasa. Kemudian kita selesaikan operasi hitung yang di dalam tanda kurung. Baru kalau nggak ada yang di dalam tanda kurung, kita kerjakan mulai dari yang paling depan. Tetapi di sini ada catatan khusus. Kalau operasi hitungnya itu pembagian, berarti kita ubah ke bentuk perkalian. Dengan pecahan yang di belakang itu diubah penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, atau kita balik. Nah, biar lebih mudah, Pak Putra kasih contoh soal. Ini ada pecahan campuran, desimal, dan persen. Kita ubah semuanya ke pecahan biasa. 1/2 menjadi 3/2. 1,25 menjadi 125/100. 30% menjadi
30 per 100. Nah, sekarang di sini ada pembagian. Kita ubah menjadi perkalian. Oke, kita tulis lagi dari depan. 3 per 2 dikali 125 per 100 dikali, tetapi dibalik. 100-nya jadi di atas, 30-nya di bawah. Nah, karena ini sudah operasi hitung perkalian semua, maka bisa kita sederhanakan. Di sini antara pembilang dan penyebut ada bilangan yang sama, yaitu 100. 100 dibagi 100 dapat 1, begitupun dengan yang di penyebut. Kemudian di sini ada lagi yang bisa kita sederhanakan, antara 3 dengan 30. Yang 3 bagi 3 dapat 1, 30 dibagi 3 dapat 10. Ada lagi yang masih bisa kita sederhanakan, antara 125 dan 10. Sama-sama kita bagi 5. Yang 125 kita bagi 5 mendapat 25. Sedangkan yang 10 kita bagi 5 dapat 2. Nah, sekarang tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 25 dikali 1, dan penyebutnya 2 dikali 1 dikali 2. Kita kalikan menjadi 25 per 4. Kemudian kita ubah ke pecahan campuran menjadi 6 1 per 4. 25 dibagi 4 itu dapat 6, sisa 1. Berarti di sini hasilnya adalah 6 1 per 4. Mudah ya, di sini juga harus teliti. Apalagi saat kita menyederhanakan, tidak ada yang boleh terlewat. Oke, untuk berikutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu operasi hitung campuran pecahan. Kalau campuran berarti ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Caranya masih sama seperti di operasi hitung campuran bilangan bulat. Kita kerjakan yang di dalam tanda kurung dulu operasinya. Kemudian baru yang perkalian dan atau pembagian. Dan yang terakhir kita baru ke penjumlahan dan atau pengurangan. Sebagai contoh, Pak Putra di sini ada 1 2 per 5 ditambah 0,75 dikali dalam kurung 80% dikurangi 1 per 2. Berarti di sini yang dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis dulu semuanya, kita jadikan pecahan biasa. 1 2 per 5 menjadi 7 per 5. Kemudian 0,75 jadi berapa? Iya, 75 per 100. Kemudian yang 80%, 80 per 100. Yang 1 per 2 sudah pecahan biasa. Oke, karena kita mau mengerjakan yang di dalam tanda kurung, berarti yang depan kita tulis kembali. 7 per 5 ditambah 75 per 100, baru kita kalikan. Berapa ini setelah kita hitung? Nah, karena pengurangan berarti kita samakan penyebutnya dulu. Menjadi 100. Berarti yang 2 biar jadi 100 kita kalikan 50. Nah, menjadi 50 per 100. Nah, kemudian kita tulis lagi yang dari depan. Kita hitung 80 kurangi 50. Hasilnya ya 30 per 100. Nah, di sini ada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Yang kita kerjakan dulu yang mana? Betul, yang perkalian. Dan di sini karena sudah perkalian, berarti langsung bisa kita sederhanakan. Yang pertama, Pak Putra akan menyederhanakan antara 75 dengan 100. Sama-sama dibagi 25. Yang 75 dapat 3, yang 100 dapat 4. Kemudian bisa lagi antara 30 dan 100 dibagi 10. 30-nya dapat 3, 100-nya dapat 10. Baru kita kalikan dulu, berarti yang 7 per 5-nya kita tulis lagi. Ditambah 3 kali 3, 9, 4 kali 10, 40. Nah, sekarang sudah menjadi satu operasi hitung, yaitu penjumlahan. Berarti kita samakan penyebutnya. Kalau 5 dan 40, berarti kita samakan menjadi 40. Nah, berarti 5-nya biar jadi 40 kita kalikan 8. Pembilangnya juga 7 dikali 8. Yang belakang sudah per 40, tinggal kita tulis lagi. Sekarang kita hitung 7 dikali 8 itu adalah 56.
per 40 ditambah 9 per 40. 56 ditambah 9 hasilnya 65 per 40. Nah, di sini karena masih pecahan biasa dan bisa kita ubah ke pecahan campuran, maka usahakan kita ubah ke pecahan campuran menjadi 1/25 per 40. 65 bagi 40 itu dapat 1, sisa 25. Nah, ternyata ini 25 per 40 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 5. Nah, menjadi 1/5 per 8. Nah, untuk operasi hitung seperti ini, kita tinggal melihat kalau misalkan pilihan ganda, kita lihat opsi jawabannya itu pecahan, biasa, desimal, persen, atau yang lainnya. Nanti tinggal kita ubah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Untuk berikutnya, kita adakan meeting kelas ya, untuk review dan membahas materi ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih, selamat belajar.